Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Rin Dayat. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi kita selanjutnya ya, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi. Apa itu toleransi? Ya. Sebelum masuk ke toleransi ya, nanti kita akan belajar membaca surat Al-Hujurat. Ada kaidah tajwid, ada ilmu hadis, isi kandungan hadis, ya, pengertian toleransi, hikmah, toleransi menghargai perbedaan, implementasi atau penerapan toleransi dalam kehidupan kita. Setiap orang harus saling memahami ini, saling memahami, saling menghargai, menghormati. Itulah yang disebut toleransi. Kenapa? Allah ciptakan manusia beragam suku, budaya, yang mana kita harus saling memahami budaya satu dengan yang lain, saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini pentingnya menghargai perbedaan ya, perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, keragaman ya. Setiap individu itu terlahir unik. Di Indonesia saja kita memiliki ratusan suku dan bahasa daerah keberagaman, yang mana keberagaman ini adalah bagian alami dari kehidupan, bukan sebuah penghalang atau batas dinding penghalang untuk kita saling berinteraksi satu sama lain ya, melainkan apa? Melainkan menjadi kekuatan persatuan ya, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi persatuan berbeda-beda dan tetap satu tanah air Indonesia. Mengapa perbedaan sering menimbulkan gesekan? Kenapa? Gesekan sering muncul bukan karena perbedaan itu sendiri, melainkan karena ketidaktahuan, prasangka, dan ego kelompok, kurangnya empati ya. Rasa empati dan komunitas memperbesar jarak di antara kita. Komunikasi. Ini ketika kita bisa saling menghargai ya, tahu saling berprasangka baik, maka tidak akan adanya gesekan antara suku, antar yang satu dengan yang lainnya. Pentingnya berempati dalam kehidupan bersama ini. Empati ya, sikap saling menghargai, saling merasakan ya, saling memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain. Empati adalah kunci memahami satu sama lain ketika kita mencoba melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Kita akan lebih mudah menerima perbedaan dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Kita itu harus memandang segala sesuatu itu tidak dari sudut pandang diri sendiri ya. Pandanglah dari berbagai macam sudut pandang, apakah benar saya seperti ini ya. Kita cek dari sudut pandang A, B, C ya, maka dari itu hubungan harmonis akan tercipta. Toleransi pilar hidup berdampingan. Nah, ini toleransi menyetujui semua hal tetapi menghormati hak untuk berbeda, tapi tetap menjadikan satu, bukan menjadi penghalang. Menghargai perbedaan di sekitar kita ya, menghormati teman, menghargai tradisi yang lain ya, banyak tradisi Indonesia, tradisi umat Islam, umat Hindu, Kristen dan sebagainya. Kemudian manfaat hidup berdampingan ya, banyak manfaatnya. Keberagaman itu membuka jalan untuk saling belajar ya. Kita belajar dari agama lain, dari suku lain, dari daerah lain ya, dari kolaborasi antar budaya, dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Hidup menjadi lebih kaya dan penuh warna saat kita saling menerima peran kita sebagai generasi muda. Nah, ini generasi muda adalah generasi masa depan yang mana memiliki peranan penting membentuk masa depan yang toleran. Nah, ini dengan pikiran terbuka, harus open minded ya, harus open minded. Kenapa? Apalagi di era perkembangan teknologi dan perkembangan zaman sekarang, kita harus berpikirnya terbuka, menerima, melek teknologi ya, belajar. Kalau kita tidak mau belajar, tertinggallah kita. Seperti itu. Menjadi teladan dalam lingkungan sendiri. Nah, ini kita tidak perlu menunggu besar untuk berdampak ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil lah.
sebagai teladan di dalam keluarga, di dalam sekolah, di media sosial ya, kita sebarkan berita-berita yang baik, postingan-postingan yang bermanfaat bagi orang lain ya, memiliki perilaku yang adil, yang sopan, tutur kata yang baik, bertata krama yang baik. Itu akan menjadi sebuah contoh suri tauladan. Dan Quran surat Al-Hujurat ya. Ini mohon maaf karena mungkin filenya agak sedikit berubah ya, yang artinya itu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbagai bangsa bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Kemudian hadis ya, Anas bin Malik, demi Allah tidaklah meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang-orang yang penyayang. Mereka para sahabat juga berkata, wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami menyayangi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sikap saling menyayangi bukanlah di antara kalian menyayangi sahabatnya saja, tapi ia menyayangi seluruh manusia ya, tidak hanya menyayangi keluarga saja, tapi kita menyayangi seluruh manusia. Kemudian ada kaidah tajwid ya, ada hunnah itu sendiri itu nun tasdid ya, ketika ada bertasdid. Kalau matobingi dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Kalau ikhfa dibaca samar. Kalau idhar syafawi dibaca nah ini. Kemudian tanwin ada idgham bihunah, matobingi dan hunnah ya. Kemudian ada isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Allah menciptakan manusia berbeda, baik dari warna kulit, berbeda suku bangsa, berbeda, bukanlah suatu yang menjadi penghalang, menjadi pemecah antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan merupakan sunatullah, merupakan sebuah ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepada kehidupan yang ada di dunia ini. Kemudian untuk kandungan hadis ya, yang pertama, Allah tidak menyayangi hambanya yang tidak saling menyayangi sesama atau ciptaan Allah lainnya ini. Allah tidak akan menyayangi ketika kita tidak menyayangi orang lain, tidak menyayangi ciptaannya. Allah juga akan tidak mau menyayangi kita. Dan itu makanya kita harus saling menyayangi satu sama lain, harus saling memperhatikan ya. Islam mengajarkan kasih sayang sesama tanpa memandang ras, memandang suku, bangsa atau agama. Nah ini kita diajarkan untuk saling menebar kasih, tidak melihat dari suku mana, agama mana. Ini tidak seperti itu agama kita. Sikap toleran melahirkan keadilan, kedamaian, dan kerjasama yang menguntungkan. Nah ini pengertian toleransi. Nah toleransi berasal dari bahasa Inggris toleran, yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut juga tasamuh, yang artinya tenggang rasa. Secara istilah, toleransi dapat diartikan saling menghormati, menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah itu, kita hidup bermasyarakat ya, pasti banyak perbedaan-perbedaan yang kita temui, yang kita alami, yang kita rasakan. Perbedaan itulah yang harus menimbulkan sikap tasamuh, sikap tenggang rasa, sikap saling menghargai satu sama lain. Hikmah toleransi menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama, menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, menjauhkan satu kelompok merasa sombong atau lebih hebat dari kelompok lainnya. Itu boleh ya. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika kita bisa menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan kita, kita pasti akan menemukan rasa bersatu ya, Bhinneka Tunggal Ika, satu, berbeda-beda tetap satu, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bangsa dan bernegara.
implementasi. Nah, nih penerapan sikap toleran dalam kehidupan di sekolah. Yang pertama ya, di sekolah. Toleransi di sekolah bisa diimplementasikan dalam kegiatan diskusi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak merasa pendapatnya paling benar. Ketika teman kita ya, ketika berdiskusi memberikan pendapat harus dihargai. Jangan merasa wah pendapatnya ini apa dan itu nggak boleh. Ketika musyawarah pun sama. Toleransi di masyarakat bisa diimplementasikan dengan tidak berbuat gaduh. Ketika tetangga yang berbeda agama sedang beribadah ya, ketika bermusyawarah juga tidak boleh saling mencaci, saling merasa pendapat yang benar. Seperti itu. Baik ya, itu adalah materi toleransi kita pada hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita bahas, kita pelajari bisa bermanfaat, kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum saya tutup ya, saya mohon maaf yang tulus-tulusnya apabila dalam penyampaian materi banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak berkenan ya, saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.